Tak pernah putus asa dalam mencoba sesuatu adalah salah satu kunci keberhasilan. Begitu pula usaha busana muslim dengan sulaman tangan etnik khas Bogor yang sudah aku tekuni sejak tahun 2001 silam. Orang mengenalnya sebagai busana muslim Azkasya. Usahaku ini pernah mengalami kegagalan. Namun di tahun 2005 aku mulai bangkit lagi menekuni usaha ini. Waktu itu saya terlihat bahwa motivasi saya itu, saya melihat banyak sekali ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah itu yang mereka itu nggak punya keahlian, mereka itu pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, tapi mereka membutuhkan kebutuhan ekonomi. Terus mereka juga punya urusan domestiknya gitu, di rumah ngurusin suaminya, ngurusin anaknya gitu. Akhirnya saya terpikir apa ya, kira-kira mereka dikasih skill apa ya gitu ya, supaya mereka juga bisa kerja di rumah. Akhirnya saya coba, saya belajar dari sepupu saya dan saya coba melatih mereka dengan sulam tangan. Dari 560 orang itu, kita ada sekitar kurang lebih 30 orang staff manajemen ya. Kemudian 500 orang itu ibu-ibu penyulam, dan sisanya itu ada penjahit, ada finishing. Awalnya kita berjalan begitu saja gitu ya, tidak ada aturan, tidak dapat. Tapi saya melihat lagi kondisi saya ketika 2002-2003 itu saya kenapa bisa bangkrut. Ternyata saya memang nggak punya manajemen yang baik gitu. Nah, oleh karena itu saya mulai berpikir ini harus dirapihkan gitu ya. Di wilayah Ciamas, Bogor, Jawa Barat, aku memulai usaha konveksi busana muslim. Dari awalnya hanya mempunyai 4 orang karyawan, kini sudah mempunyai ratusan karyawan. Beberapa penghargaan yang pernah aku terima diantaranya dari Kementerian Koperasi UKM dan Bupati Bogor, Jawa Barat. Ada pula beberapa penghargaan lain yang kuterima dari beberapa instansi lainnya. Semua penghargaan itu semakin memotivasiku untuk mengembangkan usaha ini, terutama untuk memajukan dan memberdayakan keterampilan ibu-ibu yang berada di wilayah Bogor. Setiap hari aku memulai kegiatan bersama para karyawan dengan membaca doa. Karena hanya dengan doalah aku yakin Tuhan akan selalu memudahkan segala hal dalam setiap usaha yang dilakukan setiap umatnya. Setelah membaca doa bersama-sama, biasanya aku mulai dengan memberikan pengarahan kepada para karyawan agar mereka mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan fokus pekerjaan yang harus dicapai. Setelah itu, pekerjaan pertama pun segera dimulai. Dari hasil sketsa desain yang kita bikin, kita akan membuat sampel. Nah, sampel ini tentunya kita lihat dulu ya, apakah ada kecocokan. Tentunya kita adakan rapat-rapat. Nah, selanjutnya sampel ini kita bikin dalam bentuk satuan. Kemudian setelah itu baru ada proses grading dan marker dengan mesin komputer yang ada. Ini adalah proses digitizer, di mana pola kita yang sampel yang sudah ACC ini kita akan scanner di digitizer, kemudian kita akan masukkan ke dalam komputer untuk selanjutnya proses marker. Nah, insya Allah dengan adanya mesin ini, kita akan lebih efisien untuk perhitungan bahan dan untuk pola lebih tepat lagi. Ya. Setelah proses digitizer, kita akan dimasukkan ke dalam komputer untuk proses grading, dan ini untuk menghitung bagaimana ukuran ini bisa diperbesar menjadi ukuran lebih besar atau lebih kecil. Nah, setelah proses grading, kita akan masuk ke proses marker, yaitu proses marker itu adalah penempatan pola-pola di kain menurut visualisasi komputer. Sehingga di sini bisa terlihat efisiensi bahan, kemudian kebutuhan bahan per baju dan kebutuhan bahan untuk produksi yang cukup besar. Nah, setelah ini kita akan print, printnya itu kita akan cek dulu. Nah, setelah dicek, baru kita proses pemotongan yang sebenarnya pada bahan. Ukuran produk kita itu dari XS sampai ke double XL.
sehingga seluruh ukuran orang Indonesia bisa masuk ya. Mas ya, kelihatan efisiensinya Mas ya. Yeah. Kebutuhan per gamis satu baju berapa? Efisiensinya ini baru 74%. 74% ya Mas ya. Oke, nanti kita cek di perinannya Mas ya. Inilah hasil pola yang sudah dicetak. Dengan pola inilah nantinya mulai dilakukan pemotongan bahan yang diperlukan untuk membuat suatu busana. Dengan adanya pola pakaian yang sudah dicetak, pemotongan bahan secara massal bisa dilakukan. Pola pakaian yang sudah dipotong kini siap memasuki tahapan proses penjahitan. Di sini sekitar ada 12 orang, tapi kami juga punya program di mana bapak-bapak ini, penjahit kami ini diusahakan supaya tidak menjadi selamanya menjadi karyawan atau menjadi penjahit. Maka kami adakan program, kami memberikan modal berupa mesin jahit dan kami memberikan pekerjaan agar mereka bisa menjadi pengusaha seperti kami juga. Yaitu mereka bisa membuka maklun atau tempat jahit. Saat ini ada sekitar 13 maklun dan 4 diantaranya itu adalah dari penjahit-penjahit kami yang terdahulu. Dan mudah-mudahan mereka bisa jadi pengusaha-pengusaha juga dan bisa menyerap kerja lebih banyak lagi. Awalnya saya diajak teman untuk kerja di Ibu Leoni dari mulai tahun 2008 sampai sekarang. Sekitar 6 bulan ke belakang saya ditawarin sama Aska untuk buka maklun sendiri. Saya dikasih modal berupa mesin 4, obras 1. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa mandiri dengan dibantuan dari perusahaan Aska itu. Ibu Leoni itu orangnya baik, dermawan, terus bisa mengayomin kepada setiap karyawan dan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Busana muslim yang sudah selesai dijahit kini memasuki tahapan selanjutnya. Nah, disinilah tahap yang paling penting, itu adalah quality control. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat quality control, kita memeriksa pertama obrasan dulu, kemudian jahitannya apakah ada yang jeblos atau enggak gitu ya. Kemudian bahan juga kita cek lagi, kemudian kesesuaian model dan ukuran itu kami periksa. Karena memang harus penting sekali ya. Contohnya seperti ini. Ini ketahuan nih penjahit ada yang jeblos, kemudian kami beri tanda seperti ini. Sekali seperti ini ya. Nah, kemudian kalau memang ada yang tidak masuk lolos, kita kembalikan ke penjahit yang memang sedang mengerjakannya. Gimana Teh? Bisa? Modelnya ya, harus sesuai dengan ukuran ya Teh. Kancingnya yuk. Teh, sekarang mau pasang kancing ini ya? Iya. Kalau bisa, ini hati-hati ya. Iya. Ini warnanya jangan sampai terbalik. Iya. Ini ada kancing warna-warna lain yang harus dipisahkan Teh, jangan sampai nyampur. Iya. Ya, dipasangkan kancing. Ini udah berapa kali? Ini udah banyak ya kancingnya? Udah. Cek mangga Teh. Teh, nanti di sini kalau kurang titik tolong dikasih tahu ya ininya. Nah, ini setelah proses jahit, kita baju-baju yang sudah selesai dijahit ini kita berikan sulam tangan. Nah, inilah yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Kalau produk lain itu menggunakan mesin, kalau ini menggunakan sulam tangan. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang mengerjakan sulam tangan seperti ini. Nah, ini memang kendalanya di kita itu adalah bagaimana pekerjaan tangan yang berbeda-beda orang yang mengerjakannya, tapi harus terstandar ya. Dari warnanya harus terstandar, kemudian ukurannya, bentuknya, dan bentuk tusukan-tusukan jahitnya. Dari satu gambar sini aja tusukan jahitnya sudah banyak ya, seperti tusukan julujur, kemudian ada tusukan bulu seperti ini ya. Walaupun kondisi kami seperti ini, handmade, tapi kami juga mementingkan sekali betapa pentingnya mutu. Jadi di sini ada proses quality control sulam. Sulam mana saja yang tidak masuk QC itu akan dikembalikan untuk dipermak. Contohnya seperti ada tanda ini tidak sesuai. Jadi harus dipermak oleh setiap ibu-ibu yang melakukan kesalahan. Kata ya, ini ya. Apalagi nih yang masih kurang ini ya, julujurnya. Ini kurang ya julujur ya Teh. Masih ditambahin julujur ya. Saya ikut nyulam dari tahun 2005.
Awalnya Ibu Leoni mencarikan pekerja ya untuk menyulam, terus saya ikutan nyulam ya, mungkin dari awalnya kan kecil-kecilan sedikit, seminggu paling baru 7 biji gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah seminggunya udah puluhan biji. Ya alhamdulillah dari hasil nyulam ya mungkin sedikit demi sedikit saya nabung, satu mungkin untuk biaya sekolah anak saya, terus betulin rumah. Sekarang alhamdulillah saya punya warung kecil-kecilan gitu. Menurut saya Ibu Leoni itu orangnya baik, bijaksana, tegas, mau membantu warga di sekitar saya. Tak mudah dalam menjalankan usaha ini, yang dimulai dari nol hingga sekarang sudah memiliki lebih dari 200 agen untuk penjualan produk busana muslim ini. Banyak kendala yang harus kuhadapi. Kesulitan tantangan dalam menghadapi usaha ini, ya kami mengelola manusia ya Mbak. Mengelola manusia, ya ibaratnya kalau mesin itu, kalau misalnya ya rusak gitu ya, kita kan bisa menggantikan dengan mesin yang baru. Tapi kalau manusia itu memang kita harus ada pembinaan, kita harus tidak hanya melulu memperhatikan pekerjaannya, tapi kita juga harus memperhatikan keluarganya, anak-anaknya, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Setelah baju ini dijahit dan disulam, hasilnya kita proses finishing ya. Tahap pertama itu adalah tahap pembuangan benang. Di sini ada sekitar 6 ibu-ibu yang membuang benang. Ibu-ibu ini kebanyakan berasal dari daerah Bobojong, kemudian daerah Ciomas ya, sekitar workshop kami. Nah ini mereka adalah ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah ya. Setelah ini prosesnya itu adalah setrika dengan setrika uap, kemudian packing. Tentunya di bagian packing ini pelipatan ini ada lagi quality control lagi, kita cek lagi sentuhan akhirnya. Seperti ini mungkin ada kotoran sedikit yang harus disikat oleh alkohol. Tolong ya Teh ya, disikat ini biar bersih. Dan selanjutnya packing dan pemasangan hang tag. Melalui jahit dan menyulam inilah para ibu-ibu di wilayah ini menggantungkan nasib mereka. Aku bangga kepada mereka. Meskipun tidak mengenyam pendidikan tinggi, namun mereka bisa membuktikan bahwa keterampilan yang mereka miliki bisa menghasilkan suatu karya seni yang bernilai tinggi. CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu komitmen kita itu adalah sekitar 3% dari omset itu kita alihkan ke situ. Nah, salah satunya itu adalah ya ketahanan pangan ya. Kita memberikan berupa sembako kepada ya jompo ya yang duafa yang memang sudah tidak bisa produktif lagi. Kemudian kita juga ada pinjaman tanpa bunga untuk usaha-usaha mikro informal. Mereka itu dibantu ya, misalnya diberikan modal sekitar 500.000, kemudian mereka mengembalikan selama 5 bulan dan mereka menabung, akhirnya mereka ditambah lagi modalnya. Nah itu maksudnya itu untuk melepaskan mereka dari rentenir yang memang bunganya besar sekali. Oh, saya waktu ketemu sama Ibu Leoni langsung ngeliling, jualan ngeliling, nggak punya modal, terus dikasih 500.000, dikasih pinjem gitu, tanpa bunga sih itu Mas, bayaran tiap hari nyicil. Sebelum saya ketemu sama Ibu Leoni, banyak sih yang nawarin bank keliling ke saya gitu, tapi saya nggak mau terlalu banyak gede itunya bunganya gitu. Setelah saya dikasih modal sama Ibu Leoni, sekarang saya alhamdulillah udah nggak keliling lagi, udah alhamdulillah sih modalnya udah bertambah gitu, sedikit-sedikit gitu. Dia orangnya ikhlas, suka berbagi, bagi lingkungannya luar biasa. Saya sangat mengapresiasi istri saya ini. Beliau ini kalau melihat suatu permasalahan di lingkungannya, terutama masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah sosial dan lain sebagainya, itu dia tidak akan tinggal diam. Tidak akan hanya berkomentar kasihan ya, enggak akan begitu dia. Dia akan action. Apapun yang harus diperbuat, itu diperbuat. Kalau dia melihat ibu-ibu yang nganggur, dia juga nggak tahu tuh. Sampai akhirnya sekarang dia punya bisnis yang diawali dengan
jiwa sosial itu. Karena ibu-ibu inilah, ibu-ibu dan remaja putus sekolah ini yang membuat saya bertahan dan saya tetap termotivasi untuk tetap terus menjalankan usaha ini, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Gitu. Harapan saya bisa merekrut lagi lebih banyak lagi, kemudian saya juga bisa memberi keterampilan lebih banyak lagi, tidak hanya menyulam, kemudian mudah-mudahan saya bisa punya usaha-usaha lain yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi, karena memang saya melihat kok efek dominonya luar biasa ya. Bayangkan satu orang pengusaha seperti saya, di belakangnya ada 500 orang. Di belakang mereka itu ada 4 orang keluarga ya. Jadi satu orang pengusaha bisa membantu sekitar 2.000 orang. Sekarang kalau misalnya ada 10 pengusaha aja sudah 20.000 orang yang bisa terbantu gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita berpikir bahwa usaha kita bisa merekrut karyawan atau lapangan kerja seluas-luasnya, kita bisa membantu negara kita menjadi lebih baik. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di lingkungan sekitar merupakan kebahagiaanku. Aku yakin masih banyak wanita-wanita lain di luar sana yang mau peduli dan melakukan sesuatu untuk lingkungannya.